mata pelajaran biologi di bab materi keanekaragaman hayati. Ya, kemarin kita sudah melakukan proyek ya. Sudah melakukan suatu produk atau proyek yang akan kita kerjakan hari ini. Kita akan selesaikan di pertemuan kedua hari ini. Ya. Terus hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas teman-temannya untuk persiapkan diri berdiri. Untuk kegiatan kemarin, Bapak kemarin kan yang tidak masuk berapa orang? Masuk semua ya? Hari ini Bapak akan mengecek kehadirannya. Berapa orang yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sudah tercover semua kehadiran hari ini. Setelah itu ada materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Untuk yang kemarin itu sudah dikerjakan semua ya. Presentasi sudah dikerjakan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan presentasi lanjutan tentang ancaman keanekaragaman hayati yang kemarin sudah kita buat proyeknya ya. Proyek berupa produknya berupa slide presentasi yang dibikin baik itu melalui Canva maupun slide dalam PowerPoint. Yang kemarin sudah presentasi itu sekitar 2 kelompok ya. Nah, hari ini akan kita lanjutkan sesuai urutan kelompoknya. Kemarin sudah 2 kelompok itu yang maju kelompok 5. Berarti hari ini akan kita lanjutkan kembali ya. Untuk undian kelompok siapa yang maju, berarti kita undi pakai yang kemarin, pakai balon
Dimulai kelompok yang kemarin belum maju siapa? Satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti kita mulai dari sini lagi. Nanti boleh dilempar ke kelompok yang sudah maju, tapi nanti ketika sudah sampai tahu balonku meletus balon hijau itu harus ke arah kelompok yang belum maju. Oke, kita mulai dari sini. Dari mana? Oh, dari sini. Oke, kita mulai dari sini. Langsung nyanyi ya. Siapa? 1, 2, 3. Baru ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kerang, merah, putih, dan biru. Sudah maju apa belum? Belum. Kelompok ini yang mana ya? Ya, persiapan untuk kelompok yang sudah mendapat bola. Dipersilakan. Ya, dipersilakan untuk kelompok berapa berarti? 4. Kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang dampak negatif pertambangan terhadap kehidupan manusia, flora dan fauna endemik. Pendahuluan, selamat datang di presentasi kami mengenai dampak negatif pertambangan terhadap kehidupan manusia, flora dan fauna endemik. Bersama kita akan menjelajahi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi kreatif untuk melampaui bayangan yang muncul. Mari kita mulai. Pertambangan dan kehidupan manusia. Pertambangan yang tidak bertanggung jawab mengancam kehidupan manusia, polusi udara, air, dan tanah, serta kerusakan ekosistem, dapat keracunan dan gangguan kesehatan lainnya. Kita perlu cari solusi kreatif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ini. Pertambangan dan flora endemik. Flora endemik yang berharga terancam punah akibat pertambangan. Kehidupan spesies tumbuhan ini akan mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem. Diperlukan tindakan kreatif dalam perlindungan dan rehabilitasi habitat flora endemik yang terkena dampak pertambangan. Pertambangan dan fauna endemik. Fauna endemik yang unik terancam kepunahan oleh pertambangan. Hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan polusi merusak populasi hewan-hewan ini. Dibutuhkan pendekatan kreatif untuk melindungi dan memulihkan populasi fauna endemik yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Dampak psikologis pada manusia. Pertambangan juga memiliki dampak psikologis pada manusia. Ketidakpastian ekonomi, perubahan sosial, dan hilangnya mata pencaharian tradisional dapat menyebabkan stres, depresi, dan ketidakstabilan mental. Kita perlu mencari solusi kreatif untuk mendukung kesehatan mental komunitas yang terdampak. Kolaborasi solusi. Untuk melampaui bayangan dampak negatif pertambangan, kita perlu kolaborasi solusi, melibatkan pihak berkepentingan, pemerintah, perusahaan
kreatif dalam melampaui bayangan dampak negatif pertambangan. Melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun kesadaran kolektif untuk melindungi kehidupan manusia, flora, dan fauna endemik. Rehabilitasi dan restorasi. Rehabilitasi dan restorasi habitat yang terdampak oleh pertambangan adalah langkah kreatif dalam melindungi flora dan fauna endemik. Melalui penanaman kembali, revegetasi, dan reintroduksi spesies yang rawan punah, kita dapat memulihkan ekosistem yang rusak dan melindungi keanekaragaman hayati. Peran pemerintah dan regulasi. Peran pemerintah dalam menerapkan regulasi yang ketat terhadap industri pertambangan sangat penting. Kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat dapat memastikan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak kehidupan manusia, flora, dan fauna endemik. Berikut adalah grafik Mengenai penurunan luas tutupan hutan. Di sini dilihat pada tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2019. Di sini bisa kita lihat dari 2001 itu lumayan rendah. 2002 meningkat, 2003 menurun, 2024 lebih banyak, dan 2003 ada penurunan dan kembali naik pada 2006, 2007 dan 2008 turun, kembali naik pada 2009, 2010 cukup banyak menurun, kemudian 2011 menaik lagi, dan 2012 naiknya cukup banyak, dan 2013 turunnya juga banyak. 2014 naik lagi, 2015 turun, dan 2016 itu yang paling tinggi. Terus 2017 rendah, 2018 rendah, 2019 rendah. Kesimpulannya, melampaui bayangan dampak negatif pertambangan adalah tugas kita bersama. Dengan kolaborasi solusi, teknologi ramah lingkungan, pendidikan dan kesadaran, serta rehabilitasi dan regulasi yang ketat, kita dapat melindungi kehidupan manusia, flora, dan fauna endemik. Mari bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaannya pas waktu debat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk saya. Oke, untuk kelompok yang kedua mana? Satu kelompok. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kedua masih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Oke, 1, 2, dan 6. Kita mulai lagi ya. Oke, dimulai dari kelompok ini. Ayo, 1, 2, 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang dampak negatif dari pertambangan. Secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadi gerakan tanah atau longsoran, tergantung flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta dampak terhadap perubahan iklim mikro. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batu bara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan. Selain merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat yang sebagian besar masih tergantung hidupnya di lingkungan di kawasan pertambangan, kegiatan pertambangan juga mengakibatkan penindasan terhadap hak-hak rakyat dan tanah adat atas hak menambang bagi rakyat dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Konservasi hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur hutan konservasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian alternatif energi. Alternatif energi mengatasi masalah penambangan batu bara, memerlukan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Kita dapat beralih ke energi terbarukan seperti surya dan angin yang tidak hanya bersih tetapi juga berkelanjutan dengan mengadopsi sumber energi yang lebih ramah lingkungan, serta kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada batu bara dan menghentikan kerusakan lebih lanjut. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran adalah kunci untuk mengubah paradigma dalam melawan kelamnya penambangan batu bara. Kita perlu meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif penambangan batu bara dan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dengan menyediakan informasi yang akurat dan menginspirasi. Kita dapat mendorong perubahan perilaku dan mendukung langkah-langkah pelestarian alam. Kesimpulan, secara umum kegiatan usaha pertambangan batu bara dilakukan tidak secara ramah lingkungan, bahkan diindikasi banyak merusak lingkungan. Buktinya, apabila terjadi curah hujan cukup tinggi, maka berisiko selain banjir juga tanah longsor serta banyak lahan pertanian yang tertimbun lumpur
di sini jumlah fauna dan flora yang dilindungi di Indonesia pada tahun 1999 sampai 2018. Animalia ada 137 spesies dan tumbuhan ada 117 spesies. Keterangannya satu peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dua peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, masih apa untuk kelompok selanjutnya berarti ukuran 2 kelompok aja ya. 1 sama 2. Swing. Setelah kelompoknya. Ya, swing saja. Gunting batu kertas.
dampak keberadaan pertambangan batu bara di desa. Yang pertama, dampak positif. Pertambangan batu bara yang ada di desa tentu membawa dampak yang positif yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Dampak positif dengan keberadaan perusahaan pertambangan batu bara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dampak positif tersebut mencakup: yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Sebelum adanya perusahaan batu bara, masyarakat lebih terfokus pada bidang pertanian. Namun hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian kurang memuaskan mengingat bahwa tanaman yang ditanam di daerah atau lokasi desa tidak subur karena panasnya batu bara di daerah tersebut. Masyarakat desa bersyukur dengan adanya perusahaan batu bara sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Salah satu kewajiban yang diterapkan oleh perusahaan batu bara yang beroperasi di daerah desa yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Keberadaan pertambangan batu bara di desa-desa tentu sangat dirasakan oleh masyarakat karena dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat desa secara langsung untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat desa berpendapat bahwa mereka bisa bekerja di perusahaan batu bara, misalnya di PT Jemlin yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Masyarakat bekerja sebagai satpam atau security dan ada juga yang bekerja di bagian administrasi perusahaan. Terbuka lapangan pekerjaan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Masyarakat pun mendapat pengalaman baru serta pendapatan yang lebih besar. Masyarakat memiliki pendapatan baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Ya, di sini dampak positif industri dari pertambangan batu bara di Indonesia adalah membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan, pertambangan dan pelabuhan, sumber devisa negara, sumber pendapatan asli daerah (PAD), sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal dan menampung masyarakat. Perusahaan batu bara di desa membuka lapangan pekerjaan atau memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar agar masyarakat tersebut merasa lebih dihargai, tetapi perusahaan tetap memperlakukan seleksi karyawan. B. Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat desa mayoritas petani dengan pendapatan yang secukupnya. Bahkan ada sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Masyarakat senang dan terbantu dengan adanya perusahaan batu bara di desa yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan secara langsung yaitu terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu membiayai pendidikan anak mereka untuk menempuh pendidikan. Perusahaan batu bara sudah berusaha melaksanakan tanggung jawab terhadap warga sekitar, seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan beasiswa bagi anak tidak mampu di desa, bantuan pendidikan atau beasiswa bagi masyarakat desa yang membutuhkan. Peran perusahaan batu bara dalam meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat desa yaitu dengan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan batu bara berkomitmen membangun tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan adanya saluran. C. Meningkatkan usaha masyarakat lokal. Perusahaan batu bara di desa bertanggung jawab dalam meningkatkan usaha masyarakat dengan memfasilitasi sarana pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Usaha yang meningkat ketika perusahaan ada di desa, yaitu usaha sembako terus melonjak dan naik, atau jualan masyarakat pun semakin bertambah. Usaha depo air, di mana usaha depo air masyarakat bekerja sama dengan perusahaan batu bara. Masyarakat yang menyediakan air minum untuk perusahaan. Selain itu, usaha yang terus meningkat dengan adanya perusahaan batu bara yaitu catering. Sebelum adanya perusahaan batu bara, masyarakat tidak ada usaha di bidang catering dan sebagainya. D.
pembangunan infrastruktur. Perusahaan batubara tentunya itu berpartisipasi di bawah pembangunan karena alasan perjalanan tempat yang dilewati alat berat dari perusahaan batubara, sehingga mau tidak mau perusahaan batubara memperbaiki jalan atau tempat yang mereka lewati, serta ada beberapa bangunan tambahan dan di daerah yang perusahaan itu duduki. Dampak bagi hewan, hidupnya akan panjang, bisa mencari makan dengan bantuan manusia, yaitu dengan dievaluasikan ke kebun binatang dan penangkaran atau cagar alam walau habitatnya tidak seperti asalnya. Hewan tak akan mati tanpa sengaja dan kesusahan mencari makanan di daerah asalnya. Makin populer, bisa makin populer karena warga masyarakat bisa langsung melihat jenis hewan dengan nyata, tidak hanya dengan iming-iming kata-kata. Dilestarikan, yaitu dikembangkan atau kawinkan dengan sejenisnya, sehingga hewan yang dianggap hampir punah bisa tetap lestari karena populasinya dikembangbiakan. Dampak bagi tumbuhan, hidupnya akan panjang, bisa tumbuh subur dengan bantuan manusia, yaitu dengan dievaluasikan ke lahan hutan buatan atau taman dan cagar alam walau habitat tidak seperti asalnya. Tumbuhan nutrisinya tak terganggu oleh tanah pertambangan atau mati tanpa sengaja karena dievaluasikan sehingga bisa lestari dengan pengembangan bibit tumbuhan tersebut dengan tempat yang lebih subur. Makin populer, bisa makin populer karena warga masyarakat bisa langsung melihat jenis hewan dengan nyata, tidak hanya dengan iming-iming kata. Dilestarikan, yaitu dikembangkan, kawinkan dengan sejenisnya sehingga hewan yang dianggap hampir punah bisa tetap lestari karena populasinya dikembangbiakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju.
Jadi pertambangan itu bukan hanya ada dampak positifnya, negatifnya aja. Jadi pertambangan juga memiliki beberapa dampak positif sebagai berikut. Tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat pertambangan dalam aspek ekonomi. 2. Mengetahui manfaat pertambangan dalam teknologi dan inovasi. 3. Untuk mengetahui manfaat pertambangan dalam lingkungan flora dan fauna. 4. Untuk mengetahui manfaat pertambangan dalam devisa. Lalu ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, melakukan observasi tentang pertambangan. Yang kedua, melakukan analisa pertambangan, melakukan identifikasi dampak pertambangan. Yang keempat, melakukan inventarisasi kajian literatur dari internet, buku, dan sumber belajar lainnya. Nah, tahukah kalian pertambangan di Indonesia? Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Indonesia juga dikenal sebagai negara memiliki sumber daya yang melimpah. Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah batu bara. Bahkan batu bara di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Hal itulah yang menciptakan banyak perusahaan batu bara yang memiliki volume produksi tahunan mencapai puluhan juta ton. Wilayah operasi perusahaan ini tersebar di seluruh Indonesia. Manfaat pertambangan bagi ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan manfaat ekonomi lainnya. Pertambangan dapat memberikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan bagi masyarakat modern seperti biji logam dan bahan bakar fosil. Sumber daya ini digunakan dalam berbagai macam produk, termasuk bahan konstruksi, elektronik, dan bahan bakar transportasi. Yang kedua, ada manfaat teknologi dan inovasi, dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam pertambangan. Penggunaan perangkat lunak, manajemen operasi, sistem pemantauan otomatis, dan teknologi digital dapat membantu mengoptimalkan proses pertambangan, mengurangi waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas dan keamanan. Teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan dalam industri pertambangan. Penggunaan sensor, perangkat pemantauan, dan sistem prediktif dapat membantu mengidentifikasi risiko potensial, memonitor kondisi kerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Manfaat lingkungan, flora, dan fauna. Setelah pertambangan selesai, ada upaya menghabilitasi lahan yang telah digali atau digunakan. Hal ini melibatkan penghijauan, penanaman kembali vegetasi asli, dan restorasi ekonomi yang terganggu. Upaya rehabilitasi ini membantu memulihkan lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Ini juga dapat memberikan habitat baru bagi flora dan fauna setempat. Beberapa lokasi pertambangan mungkin menjadi habitat spesies langka atau terancam punah. Pertambangan yang bertanggung jawab dapat menyediakan perlindungan bagi spesies ini melalui upaya konservasi, misalnya perlindungan habitat, pemantauan populasi, dan penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang spesies tersebut. Dengan demikian, pertambangan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian flora dan fauna yang berharga. Yang keempat,
manfaat devisa, negara yang memiliki industri pertambangan yang kuat dapat mengekspor mineral yang diproduksi ke pasar internasional. Ekspor mineral seperti bili besi, tembaga, aluminium, batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara. Pendapatan dari ekspor mineral ini dapat meningkatkan cadangan devisa negara dan memperkuat perekonomian nasional. Industri pertambangan biasanya dikenakan pajak dan royalti oleh pemerintah. Pajak dan royalti ini merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara. Pendapatan pajak dan royalti dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pemerintah lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara. Penanggulangan dampak negatif limbah pertambangan. Poin pertama, pencegahan adalah langkah yang paling efektif dalam mengatasi limbah pertambangan. Perusahaan pertambangan harus merapatkan teknologi dan proses yang ramah lingkungan untuk mengurangi pembentukan limbah. Sistem pengolahan yang efisien dan penggunaan bahan kimia yang lebih aman dapat mengurangi limbah yang dihasilkan. Poin 2, pengolahan dan pemurnian limbah pertambangan harus diolah dan dimurnikan sebelum dibuang. Metode seperti flotasi, sedimentasi, filtrasi, dan oksidasi dapat digunakan untuk memisahkan material berbahaya dari limbah. Proses ini membantu mengurangi kandungan logam berat dan zat beracun dalam limbah pertambangan. Poin 3, penyimpanan yang aman. Limbah pertambangan yang telah diolah harus disimpan dengan aman untuk mencegah pencemaran lingkungan. Penyimpanan yang tepat termasuk penggunaan kolam penampungan yang tanah yang bocor dengan lapisan pelindung, penggunaan sistem pengelolaan air limbah yang sesuai, dan pemantauan terus-menerus terhadap kualitas dan tanah di sekitarnya. Poin 4, daur ulang dan penggunaan kembali. Limbah pertambangan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali harus diidentifikasi dan diproses sesuai. Misalnya, limbah batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau bahan konstruksi. Mengidentifikasi peluang untuk mendaur ulang limbah dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak lingkungan. Poin 5, reklamasi lahan. Setelah penambangan selesai, lahan yang digunakan harus direklamasi untuk mengembalikan kondisi alami sebanyak mungkin. Reklamasi meliputi penanaman kembali vegetasi, pengendalian erosi, dan pemulihan fungsi ekologis. Hal ini membantu memperbaiki kondisi lingkungan dan mencegah pencemaran lebih lanjut dari limbah pertambangan. Poin 6, peningkatan regulasi. Pemerintah harus meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap limbah pertambangan. Standar perlindungan lingkungan yang ketat harus diberlakukan dan diperlukan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar peraturan. Pemerintah juga harus mendorong inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam industri pertambangan. Di sini luas wilayah kawasan konservasi di Indonesia. Ada terestrial, jumlah unitnya 214, luasnya 4.248, 131.078 tua kamar dan satwa, jumlah unitnya 79. Taman Nasional
5 taman hutan raya, jumlah unitnya 34, 6 taman guru, jumlah unitnya 11, 7 KSA atau KPA, jumlah unitnya 29, jumlah kawasan konservasi terestrial, jumlah unitnya 552, persentase kawasan konservasi terestrial, jumlah unitnya 76,24, perairan yang ada Taman Nasional Laut, jumlah unitnya 7, Taman Wisata Alam Laut, jumlah unitnya 14, Suaka Marga Satwa Laut, jumlah unitnya 5, Cagar Alam Laut, jumlah unitnya 6, Taman Nasional Perairan, jumlah unitnya 1, Suaka Alam Perairan, jumlah unitnya 3. Kawasan konservasi perairan daerah, jumlah unitnya 130, jumlah kawasan konservasi perairan, jumlah unitnya 172, persentase kawasan konservasi perairan, jumlah unitnya 23,76, jumlah dan luas kawasan konservasi di Indonesia, jumlah unitnya 720. Jadi kesimpulannya, pertambangan itu bukan hanya ada dampak negatifnya aja. Pertambangan sangat diperlukan di era serba modern saat ini dan bukan suatu hal yang sangat mengerikan untuk ekosistem dan lingkungan, terkecuali pertambangan yang ilegal. Sebelum pelaksanaan pertambangan, lingkungan telah lulus survei kelayakan dan menjamin keamanan lingkungan hidup area tersebut. Meski telah lulus survei, penambangan harus terus melakukan pengecekan berskala agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan lingkungan di luar perkiraan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses pemaparan hasil dari hipotesis ditunjang dengan kajian literatur yang sudah ada, maka kita akan mendiskusikan melalui proses debat yang akan dilakukan oleh kelompok yang pro dengan pertambangan dan kelompok yang kontra dengan pertambangan. Ini sebelah sini sudah apa? Pro semua. Sebelah sini? Semua. Oke. Kalau melihat dari hasil paparan kelompok yang terakhir, kelompok 1 tadi, bahwa pertambangan itu sudah dilakukan uji keamanan dan survei. Ya, silakan. Jadi pertambangan itu mungkin banyak di sekitar sini yang katanya merusak lingkungan di sekitarnya. Jadi kemungkinan besar itu surveinya itu tidak menyeluruh. Jadi banyak itu seperti dampak-dampaknya yang terlihat oleh warga sekitar. Oke, kata temanmu bahwa pertambangan itu sudah ada surveinya, sehingga lingkungan itu baik itu flora, kehidupan flora, fauna dan lingkungan itu sudah disurvei, sudah layak untuk dijadikan pertambangan. Jadi yang menambang ini kalau ada survei berdasarkan data dari kelompok 1 tadi tidak apa-apa, karena sudah ada survei nih, ada survei sehingga tumbuhan dan hewan itu sama lingkungan aman. Menurut kamu bagaimana? Menurut kelompok yang kontra dengan pertambangan bagaimana? Ya. Tapi menurut kami, yang data yang kami dapat yaitu di daerah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, terdapat bekas lubang tambang yang dibiarkan dan memakan korban lainnya dan merusak lingkungan tersebut. Jadi
kondisi lubangnya itu sudah ditutup atau masih dibiarkan? Dibiarkan saja terbuka. Itu perusahaan legal. Perusahaan legal. Kemungkinan terbesar itu sudah ditutup, tapi Tapi di sini nyata itu belum ditutup. Lubangnya masih dibiarkan saja, tidak bertanggung jawab untuk ditutup kembali. Berarti surveinya di mana? Berarti Tidak benar. tidak benar hasil surveinya. Kata kelompok yang kontra, surveinya itu nggak benar. boleh bertanya, itu pertambangan itu sudah dibangun mulai dari tahun berapa? Karena kemungkinan itu bisa terjadi kesalahan dalam pendataan karena teknologi yang belum memadai, jadi mungkin saat penggalian itu terlalu dalam atau medannya kurang bagus. PT tersebut dibangun pada tahun 2020. Baru saja dibangun. Nah, kata yang kontra dengan pertambangan itu tahun 2020 dibangun. Nah, datanya ini diambil nih Dari Kompas.com. dari kompas.com. Bagaimana kelompok yang pro pertambangan? Apakah benar data yang disajikan, data hasil survei itu salah karena ada teknologi yang belum digunakan? Bagaimana? Ya, Oke, di sini saya akan menjawab. Jadi pertanyaan dari pendapat dari Lilis tadi yang tidak mendaftar adanya survei dari yang saya bacakan tadi. Itu tuh PT apa yang namanya yang di Banjarbaru itu, dan itu lahan apa yang dipakainya di sana. Jika lahan tersebut itu gunung, emang itu tidak bisa di reklamasi atau di penanaman kembali. Misalnya itu gunung itu bisa langsung ditanami dengan adanya rumput dan pakis endemik. Bisanya itu tidak bisa bisa ditimbun atau ditimbun kembali atau ditanami atau gimana gitu, tidak bisa lagi. Kalau itu misalnya lahannya dari gunung, misalnya lahan biasa itu masih bisa direalisasi lagi, bisa ditimbun kembali. Oke, sekian. Tapi kan rumah tersebut dibiarkan saja, dia tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Apakah di situ disebutkan dia tidak bertanggung jawab adanya penanaman kembali seperti adanya rumput di sekitar situ? Misalnya di situ ada rumput, pakis, endemik atau sebagainya di situ. Apakah kamu sudah mencari di situ? Misalnya ditanam kembali itu dibiarkan lubang, itu juga yang kemarin katanya juga tambang Freeport kemarin itu nggak bisa namanya ditimbun kembali. Itu bisanya ditanami kembali yang tadi saya sebutkan tanaman endemik seperti pakis sama rumput endemik tadi. Itu ada surveinya tadi di PT Freeport tadi saya sudah nyari. Itu tambang Freeport kemarin itu tanggal itu di 2041 juga sudah akan diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Itu diberhentikan, itu ada surveinya, katanya di surveinya tadi itu entah disebutkan itu ada kenapa, tapi harus diberhentikan di 2041. Tidak ada alasan kenapa diberhentikannya. ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Tapi lubang tersebut itu lahannya itu dibeli dari warga. Informasinya dari mana? Kompas.com. Itu emang asli dibeli. Ya. Misalnya dibeli itu tanahnya gunung, itu tadi makanya misalnya biasa, tanahnya lahan biasa. lahan biasa. Emang itu disebutkan. Ya. Ini bisa diberikan contoh. Ada nggak? Gambarnya benar. Itu Freeport itu juga. Kalau tidak percaya dilihat gambarnya. Itu kan jalan. Lahan. Ya, dibacakan di situ. Ya. Sebelah jalan ini ada lubang dibiarkan oleh perusahaan tersebut. Ya, kelompok yang pro bagaimana? Yang pro dengan pertambangan?
Mohon maaf, bisa diulangi tadi beberapa tadi bisa diulangi kasusnya. Kasusnya tadi apa? Sebuah lubang bekas tambang batu bara yang belum direhabilitasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memakan korban jiwa. Pembiaran semacam ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berisiko merangkul korban lain. Nah, jadi di situ dikatakan bekas pertambangan. Kemungkinannya itu bekas pertambangan itu karena dibiarkan begitu lama, terkena hujan, itu airnya itu kalau di dalam apa sih namanya resapan airnya itu masuk ke dalam tanah dan menghanyutkan tanah-tanah dan membuat tanah longsor di sekitarnya. Jadi kemungkinan itu bukan ulah dari pertambangan sendiri, tapi karena kerusakan alam yang terjadi. Dan Tapi itu, di sana lubangnya itu berimpitan sama sungai. Kan menurut itu tuh bertentangan sama regulasi yang mengatur perlindungan sempadan sungai sebagai yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Juga ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang. Perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan. Tapi di sini nggak ditutup. jika sudah ada undang-undang dan peraturan yang menyatakan begitu dan masih belum ada tanggung jawab dari oknum, kemungkinan besar mereka sedang mengusahakan dan mencari jalan keluar yang lebih baik daripada menutup dan melarang orang untuk melewati daerah tersebut, karena kemungkinan besar daerah tersebut masih penting bagi warga sekitar. Mau diusahakan sampai kapan? Kan itu udah memakan banyak korban gitu. Nah, di sini ada namanya kesadaran diri. Mungkin memang benar di situ lubangnya masih belum ditutup atau belum ada pemberitahuan terbaru kapan lubangnya itu akan diperbaiki. Tapi disitulah warga sekitar harus mengerti bahwa tempat itu tuh masih dilarang dan tidak boleh ada yang memasuki tanpa izin, karena itu tadi bisa menyebabkan korban jiwa dan semakin merusak tempat tersebut. Jadi mungkin karena itu. Oke, menurut tanggapan dari kelompok yang kontra bagaimana? Bagaimana dengan kehidupan hewan dan tumbuhan yang terkena dampak pertambangan itu? Ya karena apa kan biota airnya gitu Pak. Kan di sana kan pertambangannya dekat berimpitan sama sungai. Jadi kan sungainya tercemar gitu. Jadi ikan-ikan bisa mati gitu. Nah, ikan-ikan bisa mati katanya dari dampak pertambangan itu. Lubang yang ditimbulkan belum ditutup. Terus habis itu apa? Sungainya kan tercemar. Sungainya jadi tercemar karena pembuangan tiling yang ada di situ. Bagaimana kelompok yang kontra tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sana? Baik, tadi kan pertambangan itu ada di tahun 2020 ya. Berarti kemungkinan baru aja digali. Nah, seharusnya masyarakat itu kan sudah ada komunikasi dengan PT tersebut. Jadi harusnya masyarakat tidak memasuki kawasan tersebut karena itu sudah menjadi sebuah pertambangan gitu tentunya. Nah, kalau untuk dampaknya terhadap ikan-ikan di sana itu jelas termasuk konsekuensi yang harus didapatkan. Nah, untuk menanggulanginya mungkin PT-nya itu memerlukan waktu beberapa saat atau ada perjanjian yang akan
kemarin kan ada bilang tuh soal PT Arutmin. Nah, ini tuh yang membuat lubang itu PT Arutmin di Satui, Kecamatan Satui. Tadi Banjar, sekarang Satui yang mana ya? Iya, Dua-duanya. nah kalau kasusnya tentang PT Arutmin itu bisa dijelaskan gimana kasusnya? Soalnya kan tadi kasusnya berbeda PT-nya. Kan Tunggu dulu, taruh dulu dijawabnya. Tadi saya lagi nanya nama PT-nya apa. Jika itu PT itu legal, itu pasti ada kan kemarin video itu kan sampai orang-orang itu nggak bisa masuk ke wilayah pertambangan. Itu kan legal, makanya nggak boleh masuk. Takutnya ada bahaya sampai ada korban meninggal tadi itu. Itu misalnya sampai meninggal, bukannya warga sekitar itu yang ceroboh, nakal dia. Apain masuk ke tambang kalau emang itu nggak diperbolehkan? kan itu kan daerahnya Katanya legal, walaupun itu daerah masyarakat, tapi itu daerah tambang. kan itu daerahnya itu lahannya udah ditinggalkan. Ya udah ditinggalkan, kenapa didatangi? Dia permukiman, ngapain dicemplungi tambang orang? Nggak dicemplungi. Nah terus nggak Kan di dekat kecuali longsor, karena longsor adanya longsor atau apa di dari situ. Ini kalau dari situ gimana meninggalnya? Kalau nggak emang ceroboh, terpleset atau gimana? Oke, untuk menjawab hal itu nanti berdasarkan data itu sudah ada korban, ya. Jadi berdasarkan data sudah ada korban. Nah, dari kelompok yang kontra ini mengatakan bahwa di sini sudah ada korbannya dari manusia yang ada atau masyarakat sekitar yang ada di sekitar lingkungan tambang. Hal tersebut juga berdampak pada flora dan fauna yang ada di sana. Nah, yang ditanyakan kelompok kontra tadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang ditanyakan itu bagaimana cara mengatasinya? Sudah nyerah kelompok yang belum. Nah, kan ini flora fauna terdampak, manusia juga ada yang meninggal, baik data dari Kompas ya, dari Kompas. Nah, kalian sebagai pro yang pertambangan, istilahnya kalian yang punya perusahaan itu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana? Tidak ada cara mengatasinya. Oh ada. Ya. Banyak sekali. Jika misalnya kami yang memiliki pertambangan, Ya. Pastinya mengusahakan untuk memberdayakan lingkungan tersebut. Jika pertambangannya tentunya memiliki izin atau legal. Dengan cara bagaimana? Ada pemanfaatannya. Nah, lahan bekas tambangnya itu bisa dilakukan berbagai upaya seperti revegetasi tanaman lokal. Jadi bisa ditanam-tanam lagi. Terus habis itu bersinergi dengan alam. Ilmuwan-ilmuwan dari berbagai tempat akan dikirim untuk meneliti tempat tersebut agar bisa lebih ditanggulangi lagi, lalu memanfaatkan mikroorganisme di tempat tersebut. Lalu jika tempat tersebut tidak rawan bencana, bisa kita jadikan tempat yang lebih bermanfaat, seperti kita bisa bentuk kebun binatang baru atau tempat wisata tentunya. Jadi masyarakat kan kena dampak baiknya nih. Jadi nggak cuma hutan-hutan aja yang kalian tempati. Tapi di sini saya dapatkan data dari kompas.com, pertambangan tidak dapat diperbarui. Nah, di situ disebutkan jika sumber daya pertambangan sudah habis, maka akan menghadapi konsekuensi serius seperti penurunan ekonomi, ketidakstabilan energi, dan potensi konflik atas sumber daya yang semakin langka. Jelas, karena sumber dari pertambangan itu kan bukan seperti tumbuhan yang bisa ditanam. Nah, kan pertambangan itu ada di bawah tanah. Kita ngambil sumber dayanya, sehingga kita harus melestarikan melestarikan yang ada di permukaan bumi, bukan melestarikan yang ada di dalam buminya tersebut. Jadi yang harus kita lakukan yaitu
kelompok yang pro karena ini berada di pihak pertambangan, istilahnya kelompok pro ini yang punya perusahaan nih. Kalau kelompok yang kontra ini masyarakat nih, ya. Kelompok yang pro untuk mengatasi hal tersebut dilakukan berbagai macam cara tadi untuk melestarikan flora, fauna maupun kehidupan, menunjang kehidupan manusia. Yang pertama, kata kelompok yang kontra, 1. Mendatangkan ilmuwan, 2. Menggunakan mikroorganisme, 3. Melakukan apa tadi? Survei. Yang keempat, melakukan reboisasi. Apakah itu sudah cukup menurut kelompok yang dari masyarakat atau biasa disebut kelompok yang kontra dengan pertambangan? Ya. Itu kan wilayahnya luas banget sampai 58.000 hektar. Terus itu yang kena dampaknya itu buat apa? Nanggulanginya kayak gimana? Soalnya kan wilayahnya seluas itu, butuh waktu seberapa lama? Kalau nggak dari sekarang? Ya, si kelompok kontra ngomongnya masyarakat luas, wilayah pertambangan ini luas banget nih, gitu. Kalau yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan melakukan itu berapa lama waktunya? Gitu. Kami ini nggak tahan hidupnya nih. Masa mau biarin banyak korban lagi berjatuhan? Nah gini, kan kami sebagai PT pastinya kami izin dulu kan ke kepala desa kalian, terus ke kalian sebagai masyarakat. Kalau kalian setuju, itu kalian berarti siap menerima konsekuensinya gitu. Jadi kalian termasuk harus sabar menerimanya. Harus menanamnya itu mungkin beberapa tahun. Jadi sebagian wilayah ditanam, nah sebagian wilayahnya lagi bisa ditunggu. Ini ada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono. Ini mengatakan pihaknya sudah memeriksa peta izin tambang di Balai Kasel untuk memastikan lokasi korban tenggelam tersebut. Tapi penelusurannya lubangnya emang gak ditutup, emang sengaja dibiarkan gitu. Terus pertambangannya juga gak bertanggung jawab. Itu kan tadi makanya saya tanya PT yang disebutkan Nela. Gak usah bahas soal PT-nya, kita bahas gimana cara menanggulanginya. Tadi kan bahas PT-nya, PT-nya tidak bertanggung jawab. PT-nya Kan sudah dikasih tahu PT Arutmin. Berarti begini, kata kelompok masyarakat ini, kelompok yang kontra dengan pertambangan ini, berdasarkan data dari WALHI yang sebegitu luasnya itu masih belum nih dilakukan cara pencegahannya seperti yang diutarakan tadi. Contohnya kata kelompok masyarakat tadi, banyak di sekitar kami itu lubangnya ini belum ditutup, padahal perusahaan ini sudah katanya mau melakukan langkah-langkah. Apakah belum dilakukan atau sudah dilakukan? Dikatakan kelompok yang masyarakat, karena masyarakat punya data nih ya, datanya diambil dari siapa tadi? WALHI. Dari Dwi Cahyono ya, dari Dwi Cahyono. Nah itu dari Sisworo, bagaimana tanggapannya dari kelompok perusahaan? Baik, dari data yang saya baca tadi, sebentar teman saya lagi mencari datanya. Untuk yang PT Arutmin tadi, yang Kecamatan Satoy, itu sebenarnya sudah ada dilakukan pengemburan tanah. Cuman di tahun 2022 itu ada bencana longsor sehingga galiannya itu terbuka lagi gitu Pak. Iya, jadi mungkin masyarakat kiranya oh ini nggak ditutup, padahal habis longsor kan tanahnya kebuka lagi. Katanya karena di perusahaan ini itu sudah ditutup nih, tapi karena longsor kebuka lagi. Nah, kebuka itu diapain lagi? Kan makan korban. Nah, kalau udah tahu itu bekas pertambangan, seharusnya masyarakat itu nggak nekat nih buat masuk ke sana. Terus bisa dilaporkan nih ke PT sebelumnya. Pak, ini belum dilakukan lagi nih, kok saya masih lihat ada lubang yang bolong gitu. Kan harusnya kalian protes nih ke PT-nya.
Tapi pertambangan tersebut dekat dengan permukiman warga yang dekat jalan raya. Nah, warga itu pada saat itu memancing ikan dengan kawannya. Nah, logikanya nah, kalau bekas pertambangan sungainya ini kan sudah tercemar ikan, ngapain warga nekat mau memancing ikan padahal kan udah jelas tercemar habis pertambangan. Kan jelas habis pertambangan, jelasnya harusnya mereka paham. Nah, katanya pertambangan ini kata pihak perusahaan itu sudah ditutup nih, ditutup. Nah, di situ itu ada ikan, tapi ikannya sudah tercemar, makanya ditutup. Masyarakat ini yang nggak tahu, katanya nggak tahu, kata pihak perusahaan ini sudah ditutup nih, kenapa masih nekat masuk ke situ? Bagaimana tanggapanmu? Saya mau mempertanyakan masalah longsor tadi. Itu longsor itu tercipta kan gara-gara bekas pertambangan. Apa tidak ada tanggung jawab dari PT tersebut karena ada longsor itu? Nah, kalau pertanggungjawaban kan tentu reboisasi itu perlu waktu. Nah, jadi jangan karena tanamannya itu kan gundul makanya longsor. Maka dari PT tersebut tentunya melakukan reboisasi supaya nggak terjadi longsor berkelanjutan gitu. Tentunya ada waktu mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun tentunya. Dan kalian harus bersabar gitu. Kan kalian udah ada perjanjian nih sebagai masyarakat. Ya bilang dong ke PT tersebut kalau ada masalah gitu. Jadi supaya bisa ditanggulangi. Pak kan sesuai perjanjian begini kok nggak ditanggulangi begitu. Ya, bagaimana? Longsor itu tadi kan gara-gara tambang nih. Ya, kok sampai sekarang tidak diperbaiki kembali gitu? Sudah diperbaiki. Itu kan longsornya karena bekas tambang itu. Ini ada dari detil berita mineral.sd.id bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pengerjaan perbaikan kerusakan jalan. Juga masyarakat tuh ada kena dampak loh buat ibu-ibu yang hamil atau baru melahirkan tuh karena airnya tercemar. Itu banyak kasus anak lahir cacat akibat ibunya bersentuhan dengan air yang tercemar logam berat. Terus itu gimana? Kan itu tuh udah masuk ke makhluk hidup gitu, ngapain manusia? Air yang mereka pakai itu apa? Ya kan air bekas udah mereka pakai. Ya, itu kan terkena logam berat. Ya kan karena itu air yang di sekitar situ udah tercemar karena udah nggak ada air yang bersih lagi karena itu tambangnya. Kan udah ada perjanjian bahwa itu konsekuensinya. Harusnya mereka sadar airnya tuh akan tercemar. Kalau airnya sudah tercemar, seharusnya tidak digunakan lagi. Seharusnya Data yang ditampilkan oleh dua kelompok bagus banget. Untuk kelompok dari kelompok yang kota yang pro, datanya ditampilkan valid beserta data tahun, beserta data apa yang sudah dilakukan perusahaan sudah valid didukung dengan berbagai kajian literatur. Untuk kelompok yang kontra juga bagus. Kelompok yang kontra menyorotinya satu dari AMDAL. AMDAL itu dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup yang sudah disampaikan tadi. Luasan wilayah juga sudah disampaikan. Berita-berita yang update sudah dilakukan, sudah dikajikan oleh pihak yang kontra. Maka kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini bahwa kegiatan pertambangan itu membawa dampak yang baik maupun yang buruk bagi kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan tumbuhan. Nah, meskipun membawa dampak yang negatif maupun positif, tapi kegiatan pertambangan sejatinya memang diperlukan oleh siapa? Oleh kehidupan manusia, oleh negara, karena untuk menunjang devisa negara. Boleh. Nah, ini dibaca salah satu. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian,
Ini kegiatan pertambangan tadi, pertambangan tadi. Nah, ini seperti yang ditanyakan kelompok pro maupun kontra tadi, ini ada proses pertambangan. Nah, ini dengan lubang yang segini besar, ya, yang segini dalamnya. Kalau kalian lihat dump truck yang segitu besar, yang rodanya itu sekitar segini nih, seruangan ini tingginya, itu nggak kelihatan di sini. Di tambang ini nggak kelihatan. Berarti berapa dalamnya? Berpuluh-puluh kilometer. Apa yang terjadi jika terjadi pertambangan seperti ini? Apa yang terjadi? Ini akan terjadi nanti suatu bencana alam. Satu, yang pertama, yang paling urgent, yang pertama ya, itu kualitas tanah. Kalian tahu nggak kalau humus atau topsoil itu berapa ketebalannya dari tanah? Nggak sampai 1 meter, nggak sampai 2 meter. Itu lapisan tanah yang paling subur yang bisa digunakan oleh makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kalau dalamnya seperti ini, pertanyaannya, kesimpulannya ya, pertanyaannya dalamnya seperti ini, muruknya bagaimana? Mau ditanam ini apa? Ini ya, ini ya, seandainya ditanam ini, tanahnya dari mana? Terus topsoilnya sudah habis. Topsoilnya sudah habis. Ini apa yang mau diambil lagi? Menurut kalian, kira-kira kalau di sini ya, di sini nih, yang ini ditanami tumbuh apa enggak? Menurut kelompok pro, kira-kira itu kalau kelompok kontra ngomong enggak, kelompok pro ini kira-kira bisa ditanam apa enggak? Tidak ada Pak, masyarakatnya tidak ada, nanti biar kena longsor tanahnya masuk lagi. Ya, ini kalau bicara tentang vegetasi ya, tentang vegetasi tumbuhan. Kalau hewan juga dari sini nih. Nah, ini segitu dalamnya, ini juga proses pertambangan yang begitu besar. Airnya ini ketika ada hujan masuk ke sini seperti video tadi, terbawa air hujan, ini airnya, ini kan pertama hutan, ini hutan. Ketika digeruk, airnya itu nggak nyimpen di dalam sini, langsung mengalir turun menuju ke laut. Apa yang terjadi dengan biota laut? Ini airnya gimana? Airnya warnanya bisa biru lagi nggak? Kira-kira kalau airnya nggak bisa biru lagi, itu apa? Sinar matahari bisa masuk nggak? Apa yang terjadi pada tanaman laut? Bisa fotosintesis nggak? Kalau tidak bisa berfotosintesis, apa yang terjadi pada hewan pemakan tumbuhan? Mati. Kalau yang dimakan hewan kecil itu hewan besarnya lapar nih ya, hewan besarnya lapar mau makan hewan kecilnya sudah nggak ada. Apa yang terjadi? Nah, ekosistem. Nah, ini lihat nih, hijau kira-kira dengan dalamnya yang seperti ini, kira-kira ikan hidup nggak di sini? Ya ada ikan yang terus bagaimana pihak perusahaan mengatasi hal ini? Makanya benar data yang ngomong
banyak lubang yang ditinggal karena kan untuk nutup ini biayanya nggak sedikit. Dengan hasil yang diambil untuk nutup ini kurang. Apa yang terjadi nih? Nah, terus ini kerusakan akibat tambang. Apalagi itu adalah penurunan sifat fisik dan kimia tanah, perubahan topografi, hilangnya vegetasi alam, berkurangnya. Ini adalah kesimpulannya. Terus ini kerusakan ekosistem, macam-macam nih sifat fisik kimia. Terus sisa-sisa bekas galian tambang menjadi lahan tidak subur. Kalau ngomong sana tidak subur, kira-kira karena di dalamnya ada unsur logam seperti merkuri, kira-kira tanamannya tumbuh apa enggak? Itu mana orang survei ilmuwan dari kamu? Pertambangan membawa bencana alam nih. Ini karena perbuatan manusia. Nah, itu kalau bencana alam ini disebabkan oleh dua, yaitu karena alam sama perbuatan manusia. Kalau karena karena pengaruh alam ini ada tsunami, badai. Nah, ini kalau perbuatan manusia banjir, tanah longsor, dan erosi. Solusinya bagaimana? Solusinya harus selaras, serasi, dan seimbang antara ekonomi, antara sosial dengan masyarakat maupun dengan lingkungan hidup. Ini harus seimbang. Jadi boleh tambang boleh, tapi jangan berlebihan. Menggunakan prinsip yang namanya reuse, recycle, dan reuse. Nah, ini bagiannya untuk masalah lingkungan, solusi lingkungan, perubahan sikap dan perilakunya kita harus memisah. Dan terima kasih. Kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, masing-masing kelompok sudah menunjukkan hasil yang terbaik, baik itu untuk kelompok pro dan kelompok kontra. Untuk proses pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan lembaran intensi lagi diisi. Silakan diisi untuk lembaran sesi pembelajarannya. Diisi. Sudah. Silakan diisi. Ya, ayo kumpulkan yang sudah. Bapak
ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Untuk itu, kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan kuis. Kuisnya akan Bapak kirim lewat Google Form. Ya, dipegang HP-nya. Ya. Ya, silakan diperiksa. Ya, tidak masuk. Dan ya, waktu 5 menit. Segera dikerjakan. Sudah? Belum? Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti hasilnya akan Bapak sampaikan di grup WhatsApp kita ya. Jadi hasilnya akan Bapak kirim bagaimana siapa yang dapat nilai tertinggi maupun yang dapat nilai terendah. Terus sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, untuk kegiatan selanjutnya jangan lupa belajar tentang pelestarian alam keanekaragaman hayati, karena tadi kita menyinggungnya cuma sebentar. Karena besok kita akan lanjutkan ke program pelestarian keanekaragaman hayati baik secara ex situ maupun in situ. Ya. Mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan hari ini. Bapak akan menutup proses pembelajaran. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ditutup oleh doa, maka berakhir pula pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak sampaikan. Terus kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.